itu ada dua golongan manusia. Satu manusia yang golongan wajah mereka itu akan buram, dan yang kedua ada golongan manusia yang wajah-wajah mereka itu akan bercahaya. Di antaranya tadi orang-orang yang sering berjalan di dalam gelapnya malam menuju masjid. Nah, maka yang di sini keuntungan orang yang berdahulu menghidupi lampu masjid. Orang yang berdahulu membukakan lawang masjid. Siapa itu? Kaum. Yang kaum ini terkadang dianggap remeh, kaum ini terkadang dianggap di bawah, kaum ini terkadang dianggap sebelah mata oleh orang-orang di atas. Kita kada tahu. Pas hari kiamat timbul kaum ini berdahulu menghadap di pintu surga. Kenapa? Orang itu kalau sembahyang mikrofonnya hidup, lampunya berhidup, masjidnya bersih. Siapa yang maulah nyaman beribadah itu? Kaum tadi. Apalagi ajar-ajarnya lawan Yahya ya Qayyumnya, lawan imam-imamnya, lawan murid-muridnya. Ini pendahulunya pendahulu masuk surga. Ini karena timbul beberapa nih, aku aja menghidupi subuh ini aja. Nah ini, karena aku aja membuka lawangnya subuh ini. Kemudian luar biasa, cahaya di hari kiamat itu cahaya yang sangat diperlukan oleh seluruh manusia. Sampai-sampai orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik itu kan meminta cahaya. Apa? Unzuruna naqtabis min nurikum, wahai orang-orang beriman, karena orang beriman di hari kiamat itu bercahaya. Unzuruna, pandanglah kami, menghadap ke kami, naqtabis min nurikum, agar kami bisa mengambil daripada cahaya kalian. Artinya kan, ini ada orang membawa senter, lalu ada seekor di belakang kandidat besi senter, tapi ini hendak umpat berupang supaya dapat cahaya juga. Saking pentingnya cahaya di hari kiamat, dan orang yang pertama berjalan di kegelapan malam, menghidupkan rumah Allah, membersihkan rumah Allah, membukakan pintu rumah Allah, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mudah-mudahan subuh ini kira-kira Om Aleh mungkin aja ya. Menurut dia mungkin aja lah. Kunci sebutin aja. Berarti yang mengikuti kunci betul loh. Nah makanya terkadang di situ kita anggap remeh. Oh itu kaum di masjid, ini kaum aja kami ampihi nyaman. Ini kaum aja kami yang menggaji. Tapi lihat siapa kena yang berdahulu. Cahaya siapa yang paling terang. Kita nyaman beribadah gara-gara inya memberasihiakan. Masjid kita harum karena inya menyemprotiakan. Sajadah kita rapi karena inya yang melipatiakan. Mikrofon kita baik karena inya yang maaturakan. Nyaman orang beribadah seberataan. Kemungkinan inya bisa betul-betul masuk surga tadi. Sambil menjagai gurunya di dalam surga itu. Dia gurunya betul-betul juga masuk surga. Nah inya dapat ilmu tentang kemuliaan masjid karena dapat pengajian. Nah jadi menyampaikan itu betul-betul juga masuk surga. Kenapa dia akan maafin akan jadi kan emang di dalam hadis Nabi itu
kita ini mendengar azan. Ini kembali ke hukum fikih, omonganlah hukum fikih bahwa bagi orang yang mendengar azan, orang yang tahu waktu sholat diwajibkan untuk sholat, tapi ternyata ini di rumah aja sudahnya ya Allah, maka tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya sholatnya nilainya kurang. Nah ini bagi tetangga-tetangga masjid yang mendengar azan, maka hendaklah sholat di masjid, karena sholat di rumahnya sah, tapi nilainya kurang. Wa qala Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik berkata, man aslaja fil masjid sirajan, barang siapa menerangi masjid sirajan dengan lampu, lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu, maka para malaikat dan para hamalatul arsy ini malaikat yang malaikat yang memikul arsy itu ribuan malaikat. Satu malaikat itu kekuatannya melebihi daripada ribuan malaikat. Satu malaikat itu bisa melebihi ribuan malaikat, sedangkan arsy itu dipikul oleh ribuan malaikat tadi. Nah, barang siapa, kata Sayyidina Anas bin Malik, menerangi masjid dengan lampu, maka malaikat dan para pemikul arsy yastaghfiruna lahu, akan selalu memintakan ampun baginya, madama fi dzalikal masjidil bau'un, selama di masjid itu ada cahayanya. Nah ini zaman bahari memang pakai suruj atau siraj. Suruj itu lampu lampu obor, lampu colok. Di zaman 80-an strongking, lampu strongking. Lalu di waktu subuh, di waktu maghrib, di waktu isya dihidupinya lah lampu tadi, supaya orang nyaman sembahyangan. Nah maka keistimewaannya, kata Sayyidina Anas bin Malik, selama lampu itu masih hidup dipakai orang sembahyang, maka selama itu juga para malaikat dan para pemikul arsy yastaghfiruna lahu, selalu memintakan ampun. Ini yang ibadah kita kada berasa modal sedikit. Ibadah yang kada berasa modalnya sedikit, tapi selama tempat ibadah itu bercahaya, maka selama itu juga malaikat dan pemikul arsy memintakan ampun. Makanya biar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau hendak beramal itu cerdas sedikit. Cari amal, cari ibadah. Kita ini kan kita sesuaikan dengan kemampuan lah. Kalau kita ini memang kada mampu, cari ibadah yang modal sedikit, pahala banyak. Mungkin kita kada mau menghajikan orang, mungkin kita kada mau membangun masjid sebagian, tapi apa ibadah yang modalnya sedikit